Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 10 IPS 1 yang saya banggakan. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dan juga yang sedang kurang enak badan atau yang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya. Baik, setelah pertemuan kemarin kita mempelajari mengenai ruang lingkup geografi dan juga kita mempelajari mengenai konsep geografi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai prinsip geografi dan penerapannya. Sebelum memulai pelajaran, tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa-siswi diharapkan mampu mengenal dan memahami prinsip-prinsip yang berkaitan dengan ilmu geografi. Lalu yang kedua, siswa mampu menjelaskan prinsip geografi dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum membahas lebih jauh apa itu prinsip geografi, prinsip geografi ini adalah dasar dari kita dalam menguraikan, mendeskripsikan, mengkaji, menganalisis, serta mengungkapkan gejala, variabel, faktor, dan masalah geografi. Tentu geografi ini memiliki prinsip dan metode pengkajiannya yang berbeda dibandingkan ilmu-ilmu lain. Yang prinsip tersebut akan kita bahas dalam video pembelajaran kali ini. Nah, prinsip yang pertama adalah prinsip penyebaran atau distribusi. Nah, prinsip ini adalah prinsip yang menjelaskan atau terjadi karena adanya persebaran fenomena geografi yang tidak merata di muka bumi ini. Nah, kata kunci dari prinsip ini adalah persebaran. Ya. Untuk menghafalnya cukup mudah gitu. Prinsip persebaran. Yang artinya bahwa seluruh fenomena di muka bumi ini terjadi sangat bervariasi dan juga tiap wilayah atau tiap ruang yang ada di permukaan bumi persebarannya tidak merata. Ada yang bergerombol, ada yang merata juga, dan juga ada yang tidak merata sama sekali. Seperti itu. Misalnya, kita ingin mengkaji mengenai persebaran daerah rawan longsor di Jawa Barat. Nah, oleh karena tidak semua wilayah Jawa Barat merupakan daerah rawan longsor, maka menggunakan prinsip persebaran kita jadi mengetahui di mana saja wilayah yang rawan longsor dan bagaimana persebarannya seperti itu. Misalnya daerah rawan longsor di Jawa Barat terdapat di sekitar zona pegunungan selatan Jawa Barat seperti itu. Nah, prinsip ini juga menjelaskan bahwa fenomena di permukaan bumi ini sangat bervariasi. Misalnya persebaran jenis tanah di Indonesia dan juga misalnya contoh lain adalah persebaran batuan, persebaran sumber daya alam, persebaran hasil pertanian, persebaran misalnya bahan tambang emas, seperti itu. Jadi persebaran fenomena di permukaan bumi ini tidak tersebar secara merata. Nah, prinsip yang kedua adalah prinsip interrelasi. Nah, prinsip ini adalah prinsip yang menjelaskan bahwa tiap komponen atau aspek lingkungan geografi senantiasa ada hubungan timbal balik atau saling keterkaitan satu sama lain. Nah, pada pertemuan pertama kita sudah membahas mengenai aspek dari ilmu geografi. Ada dua, yaitu pertama ada aspek geografi fisik atau alam, lalu yang kedua ada aspek geografi manusia atau sosial. Nah, prinsip interrelasi ini menjelaskan mengenai hubungan antara kedua aspek atau komponen tersebut yang saling timbal balik atau saling keterkaitan. Nah, dalam prinsip interrelasi ini, hubungan antar satu aspek tersebut atau gejala tersebut itu tidak hanya aspek fisik dengan aspek fisik saja, melainkan bisa aspek fisik
yang satu dengan aspek sosial atau aspek sosial dengan sosial lainnya. Nah, misalnya daerah longsor sangat berkaitan dengan morfologi wilayah yang memiliki banyak lereng yang terjal. Nah, ini contohnya adalah hubungan antara aspek fisik dengan aspek fisik. Seperti itu. Nah, prinsip interrelasi ini juga menjelaskan bahwa eh, fenomena ini terjadi dalam satu ruang yang saling berhubungan. Nah, hubungannya ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi bisa berupa fenomena fisik dengan fenomena fisik dan fenomena fisik dengan fenomena sosial. Selanjutnya adalah prinsip deskripsi. Nah, setelah kita mengetahui tadi bahwa alam dan manusia saling berkaitan, nah, bentuk keterkaitannya ini dapat kita gambarkan atau kita deskripsikan melalui ilmu geografi. Yang mana seperti kita tahu bahwa ilmu geografi sendiri awalnya lahir karena adanya catatan perjalanan-perjalanan dari para eh, tokoh pada saat itu. Seperti misalnya Christopher Columbus ataupun Eratosthenes seperti itu. Nah, prinsip deskripsi ini diartikan sebagai penjelasan lebih lanjut tentang fenomena geografi secara detail. Nah, penjelasan tersebut dapat disertai oleh peta, tabel, grafik, diagram, ataupun citra dan media lain yang mendukung. Nah, media lain yang mendukung di sini maksudnya adalah data maupun fakta sosial yang ada. Nah, pendeskripsian suatu fenomena geografi ini harus berdasarkan fakta, gejala, dan sebab akibat secara kualitatif ataupun kuantitatif. Seperti itu. Nah, misalnya adalah penjelasan mengenai persebaran sumber daya alam di Indonesia dilengkapi dengan peta, tabel, ataupun diagram. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah prinsip korologi. Nah, prinsip ini adalah gabungan antara ketiga prinsip yang sebelumnya, yakni prinsip persebaran, interrelasi, dan deskripsi. Nah, prinsip ini fenomena yang terjadi akan dideskripsikan atau dianalisis persebaran dan interrelasinya dalam suatu ruang. Nah, kondisi ruang ini akan memberikan suatu corak pada suatu satuan gejala, fungsi, dan juga bentuk. Nah, selanjutnya adalah contoh penerapan prinsip geografi. Nah, yang pertama adalah prinsip distribusi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa prinsip distribusi adalah prinsip persebaran ya. Persebaran suatu fenomena geografi yang bersifat tidak merata. Nah, ini ada contohnya yakni peta jenis tanah di Kabupaten Lampung Timur yang dibuat oleh jurusan pendidikan IPS, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Lampung. Nah, dari peta tersebut, peta ini dapat disimpulkan bahwa jenis tanah yang ada di Kabupaten Lampung Timur distribusinya tidak merata. Bisa kita lihat melalui peta yang memiliki warna yang bervariasi. Seperti itu. Jadi ini adalah contoh penggunaan prinsip distribusi. Selanjutnya adalah prinsip interrelasi. Nah, ini adalah prinsip yang menjelaskan mengenai keterkaitan antara aspek geografi yang satu dengan aspek geografi yang lainnya atau fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya. Nah, kalau di contoh ini adalah hubungan antara objek atau fenomena penggundulan hutan yang saling berkaitan dengan terjadinya banjir di wilayah ibu kota gitu. Meskipun banjir ibu kota ini tidak hanya dikarenakan pengundulan hutan di daerah hulu, tapi juga diakibatkan oleh perilaku manusia yang membuang sampah dan juga drainase yang buruk. Tetapi prinsip interrelasi di sini
adalah keterkaitan antara pengundulan hutan di daerah hulu yang mempengaruhi atau memiliki hubungan dengan terjadinya banjir di wilayah DKI Jakarta. Nah, selanjutnya adalah prinsip deskripsi. Nah, prinsip deskripsi ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai suatu fenomena geografi. Nah, bisa berupa peta, berupa tabel, diagram, maupun grafik seperti itu. Nah, untuk contoh penerapan prinsip deskripsi di sini adalah mengenai padatan penduduk di Indonesia 2013. Nah, melalui peta ini dapat dideskripsikan bahwa kepadatan penduduk di Indonesia pada tahun 2013 setiap wilayah atau ruang memiliki kepadatan penduduk yang berbeda-beda. Melalui peta ini pula dapat dideskripsikan bahwasanya Pulau Jawa memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi dengan lebih dari 1.000. Nah, untuk Pulau Papua atau Provinsi Papua ini berkebalikan dengan Pulau Jawa seperti itu. Jadi, melalui peta ini kita dapat mendeskripsikan mengenai kepadatan penduduk Indonesia, yakni Pulau Jawa memiliki kepadatan yang tinggi, Pulau Papua yang rendah, dan mayoritas di Pulau Kalimantan adalah kepadatan penduduknya rendah, sedangkan untuk di Pulau Sulawesi dan Pulau Sumatera kepadatan penduduk yang terjadi bervariasi. Itu. Dan contoh yang lainnya adalah ini, peta kesesuaian lahan tanaman kopi Arabica di daerah aliran Sungai Cimanuk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, melalui peta ini pula dapat dideskripsikan bahwa kesesuaian lahan tanaman kopi ini tidak semuanya sangat sesuai. Masih terdapat beberapa wilayah yang kurang sesuai untuk ditanami kopi Arabica. Nah, berikut ini adalah contoh prinsip deskripsi dari geografi. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah prinsip korologi. Nah, ini adalah tanaman teh dapat tumbuh subur di daerah pegunungan yang memiliki udara sejuk. Nah, prinsip distribusi dari contoh ini adalah bahwasanya tanaman teh hanya tersebar atau dapat tumbuh di daerah pegunungan yang secara langsung mempengaruhi persebaran dari tanaman teh tersebut yang hanya dapat dijumpai di pegunungan yang memiliki udara sejuk. Nah, itu adalah prinsip interrelasinya, prinsip distribusinya. Lalu untuk prinsip interrelasinya adalah hubungan antara tanaman teh yang tumbuh subur dengan pegunungan yang memiliki udara sejuk. Yakni tanaman teh adalah tanaman pertanian dan pegunungan yang memiliki udara sejuk kaitannya adalah dengan topografi ataupun ketinggian wilayah. Jadi kedua fenomena tersebut saling berhubungan. Lalu untuk prinsip deskripsinya adalah tanaman teh ini dapat dijelaskan melalui data atau fakta mengapa hanya bisa tumbuh di daerah pegunungan yang memiliki udara sejuk. Misalnya faktor tanah, faktor curah hujan, dan faktor ketinggian juga mempengaruhi adanya aktivitas tanaman teh ini yang hanya bisa tumbuh di daerah yang memiliki topografinya itu berupa pegunungan. Jadi mungkin pertemuan kali ini itu saja kita membahas mengenai prinsip geografi. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih karena sudah mengerjakan tugas yang kemarin telah diberikan. Dan juga nanti jangan lupa untuk mengisi link absensi di Google Classroom. Lalu nanti akan ada latihan soal juga untuk lebih memahami terkait prinsip geografi. Dan juga nanti saya akan memberikan file video ini dan juga file PowerPoint dan modul
yang bisa siswa-siswi sekalian pelajari. Dan untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas mengenai pendekatan geografi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cukup sekian.